Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan judul Riya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Balaghar risalata wa addal amanata wa nasoha li hadhil ummati wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa maniftada hudahu amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala azza man qail ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang. Juga lebih dari itu, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Seorang ketika beramal, maka syarat yang paling penting agar diterima oleh Allah adalah ikhlas. Tanpanya amalan seseorang akan menjadi sia-sia belaka. Namun syaitan tidak henti-hentinya berusaha memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari ikhlas atau dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak kita sadari. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sesungguhnya perbuatan yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil. Lalu sebagian sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil, wahai Rasul? Rasul menjawab, yang dimaksudkan syirik kecil adalah riya. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa riya termasuk dalam kategori syirik kecil, dan beliau mengkhawatirkan bahwa umatnya kelak akan terjangkit penyakit syirik kecil itu, yakni adalah yang dinamakan dengan riya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Rabb-Nya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Maksud janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya adalah jangan berbuat riya dengan amalnya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, diriwayatkan dalam hadis yang panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lantas dia bertanya, 'Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?' Dia menjawab, 'Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid.' Allah berfirman, 'Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut.' Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, 'Apa yang telah kamu perbuat?' Dia menjawab, 'Saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi Engkau.' Allah berfirman, 'Kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu.' Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan seorang laki-laki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, 'Apa yang telah kamu perbuat dengannya?' Dia menjawab, 'Saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhoi.' Allah berfirman, 'Dusta kamu. Akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu.' Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, alangkah ruginya orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Mereka sudah dinampakkan kenikmatan yang akan mereka peroleh, namun karena amalan mereka bukan ikhlas karena Allah dan mereka hanya riya, semua amalan mereka sia-sia belaka dan menjadi penyebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'allahu bihi. Barang siapa berlaku sum'ah, Allah akan memperdengarkan aibnya, dan barang siapa berbuat riya, Allah akan memperlihatkan aibnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Al-Khattabi berkata, maksud hadis di atas adalah barang siapa mengerjakan suatu amalan dengan tidak ikhlas, tetapi hanya ingin dilihat dan didengar orang, maka ia akan dibalas dengan membukakan kejelekan-kejelekannya, sehingga tampaklah semua yang disembunyikan dan dirahasiakan. Inilah salah satu akibat yang didapatkan di dunia jika melakukan perbuatan riya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti orang yang riya dalam beramal itu akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dengan 4 nama. Wahai murai, pelaku riya. Hai ghadir, penipu. Hai fajir, pendosa. Dan hai kasir, orang yang merugi. Ambillah pahala yang disediakan oleh orang yang karenanya kamu beramal, kamu sudah tidak memiliki pahala lagi di sisi kami. Maka dari itu marilah kita berintrospeksi diri. Apakah amalan-amalan kita sudah murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, atau masih ada unsur-unsur selain itu? Bahkan mungkin kita masih suka melakukan perbuatan riya. Jika dilihat manusia, kita melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Namun jika sendiri, kita melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, orang yang berniat riya itu ada 3 tandanya. Jika ia sendirian, ia malas beramal. Jika ia di keramaian, ia rajin. Dan jika dipuji, ia meningkatkan amalnya. Sedang jika dicerca, ia menguranginya. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekali cerita salaf yang mereka semua berusaha untuk menyembunyikan amalnya dari manusia untuk menghindari keterjerumusannya ke dalam perbuatan riya. Ada seorang salaf yang setiap malam ia melakukan sedekah dengan memikul gandum diberikan kepada fakir miskin. Tidak ada yang tahu dari mana gandum tersebut datang dan siapa yang memberi, hingga salaf tersebut wafat. Barulah diketahui dia yang selama ini memberi sedekah karena ada bekas di punggungnya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, mari kita renungkan perkataan Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu riya, sedangkan mengerjakannya karena manusia itu syirik. Ikhlas adalah apabila Allah menjagamu dari keduanya. Ketika kita sengaja tidak melakukan sebuah amal kebaikan dikarenakan takut pada riya, justru itu adalah perbuatan riya. Maka dari itu hendaklah kita jangan sampai tidak melakukan amalan sekali karena takut riya. Namun jangan sampai kita mengerjakan amalan kebaikan itu dikarenakan manusia. Bisa jadi kita melakukan riya, bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dijauhkan dari perbuatan syirik dan riya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan tausiah pada hari ini dengan tema riya. Moga-moga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.